Oke, baik teman-teman semua. Siang hari ini kita mencoba untuk berdiskusi santai, ngopi ya. Kita bersama dua tokoh Lombok Timur yang basically fokus mungkin di bidang masing-masing. Di kanan saya ada Bang Denny selaku praktisi hukum. Gimana kabarnya Siap, Bang? siap, baik-baik. Alhamdulillah. Terus kemudian di sebelah saya ada Bang Oji ya, yang dulu juga pernah memegang di Badan Promosi Pariwisata Daerah. Dan hari ini juga beliau banyak menganalisis tentang keadaan Lombok Timur, pariwisata dan ekonomi tentunya. Nah, mungkin dari Bang Oji dulu. Eh, apa namanya? Melihat Lombok Timur hari ini dari sisi pariwisata dengan pengalaman-pengalaman Bang Oji yang sebelumnya. Seperti apa kira-kira? Mungkin bisa memberikan informasi terbaru tentang pariwisata hari ini di Lombok Timur. Ya, baik, Bro. Selamat pagi, Bang. Selamat siang ya. Siap, siap. Siang Bang hari ini. Denny, Bang Yuda. Oh, Saya memang eh, diajak diskusi soal pariwisata ini tentu bukan suatu hal yang asing di bidang saya. Karena 4 tahun lalu lah pernah diberikan mandat untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka mempromosikan pariwisata. Kalau pemikiran-pemikiran saya selama ini sih memang kalau berbicara konteks promosi, tentu orang-orang yang yang berhak atau orang-orang yang punya kapasitas sebenarnya adalah mereka-mereka yang sudah punya penginapan, punya hotel. Karena mereka dengan inisiatifnya sendiri menghadirkan wisatawan datang ke tempatnya gitu. Dengan cara apa? Dengan cara yang mereka biasa lakukan, bermitra dengan pihak-pihak luar, kemudian mempromosikan lewat pola-polanya yang biasa dilakukan oleh mereka, kemudian melibatkan travel agent, dan saya kira sesungguhnya mereka lebih masif karena dalam pikiran mereka saya investasi harus kembali gitu. Nah, pemerintah hadir sebenarnya menjadi bagian kesekiannya, bukan bagian utama sebenarnya karena pemerintah, karena yang utama adalah mereka yang investasi di Lombok ini dan bertanggung jawab terhadap kemajuan bisnisnya gitu. Maka mereka lah yang paling penting dalam kehidupan bisnis pariwisata. Kemudian baru pemerintah. Pemerintah itu apa yang akan diintervensi? Pemerintah menurut saya adalah menyiapkan sarana prasarana pendukung seperti jalan-jalan, kemudian betul. listrik-listrik, lampu-lampu penerang, kemudian sektor keamanan, air, dan fasilitas pendukung lainnya. Dan inilah kemudian menurut saya harus dimaksimalkan. Maksimalkan. Yang kedua, pemerintah daerah dalam menggerakkan sektor ini tidak bisa sporadis dia. Saya berharap ke depan pada pemerintahan yang akan datang ini Pelibatan ada riset gitu. Hmm. Dia harus menggunakan cara-cara akademis membangun pariwisata Lombok Timur. Nah, pendekatannya apa? Pendekatan riset. Jadi tidak bisa kita bangun destinasi wisata ini berdasarkan like and dislike. Tetapi melalui satu survei misalnya, bisa kita mulai survei terbanyak pengunjung di daerah mana ini. Misalnya Labuan Haji kah, Sembalun kah, kemudian Pulau Lampu kah, semua itu harus dijadikan sebagai responden untuk memperkuat analisis data kita terhadap kemana pariwisata ke depan di Lombok Timur. Jadi harus ada kerangka berpikir yang ilmiah gitu, pendekatan akademis. Dengan melibatkan siapa? Boleh menghadirkan konsultan-konsultan nasional misalnya. Menghadirkan perguruan tinggi yang memang memiliki jurusan di bidang itu. Unram misalnya, Unham misalnya, kemudian Poltekpar misalnya, yang memang punya basic tentang pariwisata. Sehingga kita tidak gamang dalam merumuskan pariwisata ini. Keterkejutan saya misalnya di akhir-akhir ini juga luar biasa, Bung ya. Teteh Batu dengan kembang kuningnya itu pernah booming wisatawan Eropa, Pak. Bahkan agen wisata Bali itu pernah bertanya ada apa di Teteh Batu dan kembang kuning gitu. Ternyata wisatawan yang datang ke Lombok ini memilih daerah kita untuk melakukan kunjungan. Setelah saya coba melakukan ini ternyata banyak faktor yang menyebabkan wisatawan Eropa datang ke sini. Pertama, kesejarahan. Itu yang saya maksud. Kita ini harus mampu menarasikan pariwisata kita ini secara canggih dan modern gitu. Dari mana? Ya tadi pendekatan akademis tadi itu. Misalnya riset kita tadi menjelaskan tentang ini, kemudian kita menarasikan dengan baik,
itulah salah satu kemudian daya tarik yang buat orang datang ke sini. Betul. Nah, sehingga wajar kemudian Kembang Kuning dinobatkan sebagai dan sekitarnya, daerah sekitar Kembang Kuning dan sekitarnya dinobatkan sebagai desa berkembang, karena memang di samping kawasan ini kawasan lereng Rinjani Selatan, juga tempat ini memang ada kesejarahannya di masa lalu, terutama tentang hadirnya Wisma Sujono, kemudian hadirnya wisatawan pada tahun 19 sekian waktu itu menjadi kenangan tempo dulu yang bahkan saya pernah membacanya itu sampai hari ini para buyut-buyut cucu bapu baloknya akan terus ke sini untuk menyaksikan kembali peristiwa masa lalu di tahun 19 sekian sampai tahun 17 sudah ada nama-nama ini, Mas ya. Nama tentang Tete Batu. Tete Batu ya. Ya, sudah mendunia, Mas saya. Nah, tugas kita selaku generasi muda hari ini adalah menyiapkan, mendorong pemerintah supaya tadi itu standarisasi manajemen pariwisata Lombok Timur ini tetap berasal pada pendekatan akademis. Betul. Saya kira itu pandangan saya untuk kemajuan pariwisata Lombok Timur. Baik, nah ini pembuka yang sangat menarik ya teman-teman. Mungkin saya sedikit ke Bang Denny sebelum kita lanjut ya ke openingnya. Menurut pandangan Bang Denny nih selaku praktisi hukum di ini kita bahas pariwisata ya. Sejauh ini apakah kemudian regulasi yang kemudian berpihak ke teman-teman pegiat pariwisata khususnya di Lombok Timur, apakah sudah artinya berpihak ke teman-teman pegiat atau justru mungkin apa istilahnya mempersulit gitu. Ya karena kan untuk kita mengetahui untuk pembangunan homestay dan segala macamnya mungkin mempunyai izin atau lain sebagainya. Mungkin dari pandangan Bang Denny gimana itu? Ya, kalau kita berbicara pariwisata tentu kita berbicara lokasi ya. Lokasi kalau di dalam bahasa hukumnya itu apa sih namanya? Destinasi wisata lah. Iya, apakah sudah sesuai mungkin dekat masjid? Terkait dengan pariwisata itu ada beberapa hal kan. Pertama terkait dengan regulasi kan. Regulasi betul. Lombok Timur kan ada regulasi miras ya. Miras ya, ini juga bagian dari sifatnya pada wilayah tertentu. Kalau kita berbicara tentang turis mancanegara ya. Itu kebutuhan primer mereka, iya kan? Primer mereka tidak bisa lepas dari misalnya sekedar untuk mengkonsumsi bir karena mereka memang sudah terbiasa dan menjadi minuman sehari-hari buat mereka. Tetapi posisinya kita ada perda miras itu tadi, sehingga penyediaan di lokasi-lokasi tertentu akan menjadi bermasalah dengan regulasi itu. Yang kedua terkait regulasi yang nyata itu ya. Nah ini kan kita berbicara norma yang lain ya. Norma etika, norma sosial dan masyarakat ini kan juga masih ada yang perlu kemudian diperbaiki mindset kita tentang sebenarnya pariwisata yang kita harus jual itu pariwisata apa dulu. Iya kan? Ini penting gitu loh. Maksudnya misalnya kalau kita berbicara pariwisata kan tidak hanya sekarang orang-orang kesini itu dia berpariwisata sejarah, story, betul, ya kan? Bukan hanya kesini bukan minum, hanya untuk ya. Dia membawa kulturnya ke sini, iya kan? Tetapi mereka juga datang ke sini, kemudian untuk berwisata, religi kah namanya, sejarah kah namanya. Nah, pemerintah daerah harus memiliki blueprint terhadap seperti bahasanya Bang Oji, kita harus mengembangkan pariwisata berbasis ilmiah, berbasis akademik, berbasis penelitian, sehingga dia mana wilayah yang cocok dengan religi misalnya, mana yang cocok dengan pariwisata kuliner misalnya, mana yang cocok dengan wisata histori misalnya. Ini harus perlu pemetaan lah ya. Perlu pemetaan gitu. Misalnya di sini wilayahnya apa? Nah, misalnya kalau kita berbicara wisata pantai kan nggak mungkin di utara, iya kan? Nah persoalannya di misalnya di selatan ini untuk laut misalnya, skup pariwisata destinasi laut misalnya, seperti apa dikelola, seperti apa aturannya juga di sana, penting gitu loh.
Sehingga regulasi dalam posisi ini juga menjadi bagian yang sehingga Vital ya. maksud saya regulasi itu kan mengatur yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Ah. Ya kan, bisa jadi seperti itu, atau yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Ah. Misalnya kan. Nah, ini harus digali seperti bahasanya Bang Oji sekarang, berbasis pada pendekatan berbasis ilmiah. Iya. Sehingga terang ke depan itu seperti apa. Nah, kalau menurut saya malah justru BPBD itu larinya harus ke sana. Memetakan potensi memetakan potensi untuk itu dan dipromosikan keluar ya. Iya, sebaik-baiknya. Oke. Gitu. Sehingga ada istilahnya ada bidang memang khusus untuk mengkaji apa namanya aspek-aspek destinasi wisata kita, aspek kemudian sosialnya, aspek sosialnya, kemudian kalau memang dia akan lahir regulasi, ya langsung ke tahap regulasi itu sendiri. Mungkin sebagai tambahan Bang Dep, karena memang di Lombok Timur ini kan belum ada Riparda ya. Riparda ini rencana induk pariwisata daerah yang sampai hari ini belum disahkan oleh eksekutif bersama DPR. Eksekutif pernah merancang, tetapi diputuskan belum begitu bersama, sehingga kita beberapa titik akibat belum adanya Riparda ini akhirnya seperti Suryawangi ditambah udang gitu kan. Kemudian tidak kesesuaian ya. Ya, adanya ketidaksesuaian karena kita belum punya Riparda. Nah, ke depan kalau misalnya kita sebagai kelompok-kelompok non government itu harus mendesak pemerintah daerah agar terbit Riparda itu oleh bersama DPR tentunya. Karena dengan adanya Riparda ini maka kita punya potensi ya. Pembangunan pariwisata, peta-petanya gimana nih, sehingga kita jelas tuh. Jangan sampai kemudian Sembalun misalnya begitu banyak sekali berjajar homestay, hotel, ini kan tidak beraturan ya. Dimana titik-titik itu kan sebenarnya harus ada tata ruangnya, center point-nya lah ya. Sehingga kita tidak gamang banget. Kemudian di daerah-daerah yang menurut saya juga muncul titik-titik destinasi wisata baru, ini juga harus menjadi perhatian kita. Karena itu perlu Riparda itu. Riparda ini semacam rencana kita membangun pariwisata Lombok Timur ya. Dan yang berikutnya lagi setelah Riparda terbentuk melalui suatu perdebatan panjang nantinya, ini juga kita harus pikirkan hal-hal yang selama ini diabaikan oleh teman-teman. Contoh. Di konsep investasi pariwisata Lombok Timur hampir banyaknya muncul tempat-tempat penginapan itu seperti tadi dijelaskan. Apakah kemudian mereka berbadan hukum gitu? Jangan sampai kehadiran banyaknya fasilitas penginapan Lombok Timur tidak memberi faedah bagi daerah. Betul. Dari aspek pendapatan asli daerah maksudnya. Jangan sampai seperti itu, karena satu contoh ya. Di pantai selatan tepatnya di kawasan Ekas itu ada hotel yang menurut saya luar biasa mahalnya. Satu malam bisa tembus angka 12 juta. Dan paling tinggi bayar pajaknya per bulan yang saya pantau ya. Diikuti oleh Hilton on the Planet. Yang paling besar pajak hari ini lah PT Global Balindo itu yang merupakan yang saya lupa nama Init Hotel ya. Init Hotel disusul oleh Hilton on the Planet. Ini adalah sumber pajak termasuk paling tinggi di Lombok Timur dari sektor pariwisata, dari sektor perhotelan. Nah, di Sembalun belum saya pernah dengar, Pak. Begitu banyak hotel berdiri di Sembalun, tapi belum saya dengar angka yang signifikan perolehan yang terdetek oleh Dinas Pariwisata Lombok Timur. Jangan sampai kemudian pariwisata yang kita bangga-banggakan ini justru loss pendapatan. Sementara banyak berdiri hotel penginapan tapi tidak ada efek kepada daerah. Oke, kalau hanya sekedar penciptaan lapangan kerja baru, oke sekedar ada ini, tapi menurut saya harus berjalan seimbang, Pak, antara kemajuan pariwisata dan pendapatan daerah. Apa bedanya kemudian daerah menerapkan aturan 10% bagi restoran, bagi rumah makan, bakso dan sebagainya di Lombok Timur, sementara banyak berdiri hotel tidak ada semacam ini ya. Kita kan juga belum punya data itu soal berapa wisatawan datang ke Lombok Timur misalnya kan, kemudian berapa harga semalam di hotel teman-teman ini, sehingga kita bisa mengukur tingkat keberhasilan kita dalam membangun sektor pariwisata ini. Karena dari data yang saya dapatkan kabar itu kita sangat rendah, Pak, penyumbang dari sektor ini. Sementara ini salah satu andalan kita kan. Kita punya Sembalun, kita punya pegunungan, kita punya laut misalnya, dan yang paling penting kita punya danau segara anak. Dari sektor
naik ke Rinjani saja kita bisa dapat informasi kalau puluhan miliar setahun tuh ada, Pak. Ada masuk ke, tapi kan ke kas negara itu. Kas negara enggak Kas langsung negara, ke pengelolaan daerah. Bukan, justru di sanalah persoalan kita. Bagaimana negosiasi pemerintah daerah dengan pusat supaya ada porsi yang adil Betul, sebagai pengelolaannya, sehingga kita tidak hanya, mohon maaf, tidak hanya menjadi tempat buang putung rokok gitu dari kebijakan negara. Ini kan daerah kita punya hak otonomi untuk mengurus daerah kita. Tentu harus ada perundingan ke depan. Saya kira itu Bung Dani. Saya tambahkan sedikit bahwa memang posisi kalau kita berbicara tata ruang laut ini Bang. ruang laut. Jadi Ini wilayah selatan ya, wilayah yang selatan memang misalnya, garisnya garisnya sama agak timur lah. Seperti kalau kita bilang kan Labuan Haji itu masuk di tata ruang pariwisata sebenarnya. Pariwisata. Bukan perikanan. Pertambangan. Bukan Kalau perikanan. sebelah apalagi Balo-Balo itu- pertambangan bukan. Itu pariwisata daerah Itu tata ruangnya pariwisata. Hanya saja kemudian Tapi yang kenapa ada tambang? ya makanya itu yang menjadi persoalan. tambak ya. Pertambakan itu izinnya itu setelah 2021 itu keluar aturan BPN ATR itu ATR BPN itu bahwa karena posisi tambak ini adalah program prioritas nasional, ya kan? Nah kemudian ini menjadi rancu. Si Malakama lah ya. Si Malakama artinya kita tidak mau, tapi kalau nasional, kita tidak mau, dia bisa mengurus izin ke nasional. Nah ini yang menjadi masalah. Surat sakti lah ya. Ya aturannya tumpang tindih seperti itu. Kita menjadikan tata ruang ini misalnya pariwisata, tapi ketika ada yang mau membangun tambak, karena tambak adalah program skala prioritas nasional, izin bisa keluar dari pusat. Nah ini masalahnya Dipaksa di situ. untuk menyelaraskan. Ya artinya sehingga tidak akan bisa selaras kita gitu kan. Artinya kesan untuk melanggar tata ruang di daerah itu selalu ada ketika ada aturan terkait dengan izin tambak itu keluar dari pusat. Nah ini tantangan kita di wilayah-wilayah pinggiran untuk membangun pariwisata. Karena apa? Potensi tambak juga menjadi sangat besar di wilayah-wilayah pesisir ini kan. Nah kemudian menjadi incaran para investor tambak udang ini. Nah ini yang menjadi masalah kita ketika kita ingin mengembangkan pariwisata dari sektor kelautan. Coba dari jajaran itu sudah berapa tambak sudah di? Betul. Dan Iya itu kan? menyalahi nggak secara aturan daerah? Tidak ada menyalahi karena peraturan ATR BPN itu menjadikan bahwa tambak itu adalah adalah program strategi nasional. Tapi mohon maaf, bentar Bang ya. Tapi kan pernah sama dengar secara RT RW-nya itu kan sudah diatur di situ kan di daerah nih bahwa Suryawangi atau Labuan Haji ini sebagai memang pariwisata bukan kemudian tambak di situ. Ya, makanya di dalam aturan Menteri ATR BPN itu bahwa tambak udang ini adalah menjadi program skala prioritas nasional. Nasional kan? Bukan lagi daerah. Bukan lagi daerah. Ya. Sehingga dia bisa menabrak apapun tata ruang itu gitu loh. Memang ini benturan-benturan yang Itu luar biasa. benturan-benturan yang sifatnya regulatif. Yang kadang di daerah menyatakan tidak, tapi di pusat bilang oke, ini program nasional kan, strategi nasional. Jadi itu barang. Kira-kira begitu dia ini. Ya, gimana Bang itu? Kemudian persoalan yang dihadapi oleh daerah-daerah, tantangan yang rumit ya, karena pemerintah daerah lewat Omnibus Law dulu kalau nggak salah ya, lewat begitu mudahnya negara mengambil alih kewenangan-kewenangan di daerah karena dianggap rumit daerah dalam banyak hal, udah pusat ambil alih dalam kasus tambak udang ya. Tambak udang yang sekarang banyak bermunculan di daerah kita ini, secara pendapatan juga menurut saya masih dicarikan cara oleh daerah. Apa faedah apa yang bisa didapatkan? Hanya yang bisa kita lakukan adalah mendapatkan sumbangan pihak ketiga. Funding. Kalau dari sisi anu nggak bisa, padahal sebenarnya ada contoh perusahaan yang pernah saya lihat dia menggunakan perbub ya. Perbub saya belum apakah itu melanggar atau enggak, perbub yang atau PP ya dasar hukumnya dia itu untuk melakukan pungutan misalnya tonase atau per kilo, sehingga kita dapat bagian dari misalnya dari setiap kali panen misalnya. Kemudian hasil tangkap misalnya ikan di TPI atau di Labuan Haji kabarnya 30 ton per minggu. Katanya ada enggak dapat dari penangkapan 30 ton ikan? Enggak ada katanya pemerintah daerah. Loss gitu. Padahal ada aturan yang mengatakan
ada bagian yang kita dapatkan retribusi hasil tangkap ikan laut. Nah mungkin kalau ini kita kaji Bung Denny Secara dasar bisa hukum ya. menjadi satu kekuatan kita daerah ke depan tuh. Karena bayangkan dari ujung sana sampai ujung timur, ujung selatan nih tambak udang udah berjajar Pak. Jangan sampai hanya kita dapatkan limbah laut, masyarakat protes air kotor dan sebagainya, sementara kita tidak dapat bagian. Katanya pusat yang mengatur bagian itu, bagi hasilnya gitu. Ini ke depan hal-hal yang begini menurut saya perlu kita evaluasi. Nah, kembali ke konteks pariwisata ya. Saya ingin menggambarkan bahwa dari sisi SDM memang kita ini kurang apa sebenarnya. Fasilitas pendukung yang bersifat ad hoc ya, atau pendidikan-pendidikan singkat yang kekhususan itu banyak dibangun di Lombok, di NTB ini, Lombok ini. Taruhlah Kita BLK punya internasional. BLK internasional, kita punya Poltekpar, kita punya banyak lembaga-lembaga yang memang fokus melahirkan SDM Yang memang bidang siap. pariwisata. Oke. Ya, yang siap kerja gitu. Cuman siap kerja, tetapi untuk melahirkan leader-leader ini belum saya lihat. Nah, oke Kita berarti hanya fokus pada menciptakan SDM siap kerja. Ini ke depan mungkin pemerintah daerah khususnya jangan hanya fokus pada melahirkan pekerja-pekerja itu. Pekerja-pekerja. Tapi Iya, pemikir-pemikir baru yang menurut saya penting untuk kita perbanyak. Oke. Kalau pekerja enggak perlu pendidikan tinggi tuh. Iya. Tetapi leader-leader yang akan melanjutkan Punya visioner untuk yang membangun itu ya. punya visi membangun ini harus diperbanyak juga di bidang itu. supaya- Berarti mohon maaf Bang Haji, artinya kita urut ke belakang nih ya, yang paling basic, yang paling dasar yang kemudian perlu dimiliki lah untuk wilayah kita begitu kan. Di samping tadi disebutkan sama Bang Ojo dengan Banten, dengan potensi kita yang kemudian sangat komplit ya, kita punya gunung, kita punya hutan, kita punya laut, selengkap itu gitu, sumber daya alam dan lain sebagainya. Kita punya air terjun. Nah, sekarang menurut Bang Ojo artinya dengan kesiapan bahkan kita sudah ada ruang untuk teman-teman muda ini berkreasi atau berlatih yang BLK internasional dan lain sebagainya. Tetapi kemudian menurut pemahaman Waji yang kemudian selama ini di lapangan begitu, apakah kesiapan SDM kita kemudian memanfaatkan sumber daya alam ini, apakah sudah sesuai atau kita masih butuh untuk peningkatan itu? Kira-kira gimana tuh? Bang? Kalau saya boleh membandingkan beberapa daerah yang pernah saya kunjungi seperti Danau Toba, kemudian di daerah Samosir ya, atau di beberapa daerah wisata yang ada di mungkin kita ini hanya bersaing dengan Jogja dan Bali, ya, soal inisiatif ya. Soal inisiatif ya. Kalau daerah lain tuh Visioner pemimpin ya, kan, kalau daerah lain di Wakatobi apa udah ada inisiatif tuh. Mereka berpikir sektor pariwisata ini bukan sumber utama kami, tapi rumput laut yang buat kami bisa kaya katanya. Di Wakatobi rumput laut bisnis 10 hari bisa panen duit, kalau wisata belum tentu katanya. Karena itu kita hanya bersaing di Bali dan Jawa, di Jogja dan beberapa daerah di Pulau Jawa. Soal inisiatif ya. Artinya anak-anak muda kita lebih kreatif sebenarnya dibandingkan dengan Danau Toba. Danau Toba kalau nggak ada sentuhan pemerintah nggak akan bergerak gitu. Jadi wisata Danau Toba jalannya jalan gitu-gitu aja, nggak ada progres yang berlebihan. Mungkin lebih fokus ke ekonominya. Terkecuali mereka yang pernah tinggal di Bali atau di pulau-pulau Jawa di daerah wisata baru datang ke Danau Toba, baru ada pikiran-pikiran untuk majukan daerahnya gitu. Kalau murni orang sana tidak ada inisiatif bang, nah, karena perlu pikiran-pikiran baru masuk ke sana. Nah kita ini menurut sebenarnya saya lebih maju ke SDM kita. Lebih banyak orang-orang berinisiatif, kreatif ya. Membangun Pok Darwis misalnya, mewujudkan destinasi wisata yang bagus. Nah memang ada kendala-kendala kita di lapangan. Nah ini kendalanya penting nih. Nah, kira-kira pertama soal kesadaran yang belum maksimal. dari masyarakat soal kebersihan terutama. Kebersihan ini bisa diukur dari sampah, dari toilet. Ini hal utama pak. Toilet dan sampah. Kita banyak destinasi wisata tapi ketika bicara toilet mohon maaf kurang bersih ya. Bahkan tidak ada. Hal-hal mendasar itu menurut saya penting dipikirkan oleh pemerintah bersama kita. Bersama pelaku wisata. Kenapa ini penting? Karena pelayanan lah larinya ya. Ini menyangkut hospitality juga ya. Supaya apa? Supaya kita juga nyaman gitu. Kita orang lokal aja kalau kotor kan enggak mau, Pak. Betul. Datang ke tempat wisata sudah sampah di sana sini, mohon maaf anjing di sana sini, kemudian toilet kurang meyakinkan, ganti baju kan rumit itu. Betul. Nah, karena itu menurut saya hanya kesadaran hal basic menjadi pikiran pemerintah daerah menyiapkan infrastrukturnya gitu. Ya kan? Misalnya apa? Kenapa kita malu ketika disebut profesi sebagai
di mana kerja jaga toilet gitu. Ya, toilet. Di daerah-daerah maju itu menghasilkan duit yang luar biasa, Pak. Dari hanya sekedar mesin toilet. Tidak hanya bicara toilet, konsep toilet tidak hanya sebatas itu, Pak. Betul. Tapi justru dengan tersedianya pasar-pasar yang saya masukkan tadi itu kita bisa masukkan duit. Iya. Bisa mengembangkan dan karena satu contoh pernah saya uji coba ya. Waktu saya jadi ketua badan promosi itu ada namanya daerah Hijau Balit. Hijau Balit. Hijau Balit itu dulu dikelola oleh teman-teman yang murni pelaku wisata dari nol. Dari hasil mengelola wisata itu perparkiran, pengelolaan sampah dan sebagainya, bersih tempat. Tiap minggu dia dapat program studi ya, orang-orang tur ke sana dan menginap. Ramai-ramai berkemah dan itu kan duit tuh. Duit ya. Nah, hari ini kita punya tinggal satu titik yang menurut saya yang Perlu tinggal satu titik yang masih ada. Itu di Sunrise Land. Sunrise dan Di Labuan Haji. Labuan Haji. Apa saya lupa namanya apa? Sunrise Land itu apa itu? Ya, yang di Iya, Rambang itu ya. itu kan punya daerah, Pak. Luasnya 7,5 hektar. Nah, kalau itu masih bertahan oleh pihak ketiga, dikelola dengan baik oleh pihak ketiga, masih luar biasa. Itu luar biasa. Artinya pihak ketiga saja mampu menghadirkan wisatawan yang banyak, mampu menjadikan tempat orang berkemah, berpelatihan, berolahraga dan sebagainya. Kenapa pemerintah tidak menyentuh hal-hal yang begitu, Mas? Betul. Menyiapkan toilet yang layak, Yang layak. menyiapkan bak sampah yang memadai. Gitu. Ini kan tidak terjadi, Pak. Udah terjadi. Kalau hanya pemerintah berorientasi pada proyek-proyek semata, tidak menyiapkan hal-hal mendasar di daerah Langkah-langkah wisata, berikutnya ya untuk ini promosinya. kacau. Betul. Punya tempat toilet, air tidak ada sumbernya. Ini kan hal-hal yang menurut saya terabaikan yang selama ini menjadi salah satu penilaian wisatawan untuk berkunjung ke daerah. Betul. Kalau ini kita mampu wujudkan seperti beberapa tempat di Bali yang saya lihat itu luar biasa. Luar biasa. Dengan Sederhana tapi sangat bermanfaat bagi masa depan pariwisata. Sepakat. Karena memang kita melihat dari segi seperti yang dikatakan Bung Oji tadi, potensi kita tidak akan pernah kekurangan. Baik dari segi potensi sumber daya alam maupun manusianya, saya rasa teman-teman muda kita cukup kreatif dan cukup siap akan menghadapi itu. Nah, gimana tuh Bang Bon untuk kemudian melihat seperti yang kembali kita bahas ya, karena menarik ini. Artinya daerah kita mau A tiba-tiba dihantam oleh pusat yang mau B gitu. Ya, seperti inilah, seperti Gunung Rinjani. Gunung Rinjani. Ini kan di bawah TNGR. dan kemudian TNGR milik pusat. Pusat betul, nasional ya. Oke, kalau kita tidak berbicara penghasilan dari sana, tapi kemitraan tuh harus didorong. Pola kemitraan. Tuh Gimana harus tuh pola didorong. kemitraan, Artinya bisa aja beberapa wilayah kemudian dimitrakan sama orang yang mau berusaha di wilayah itu. Investor lah ya dalam hal ini. Bukan, teman-teman di sekitaran sekitar lingkar Lombok Timur inilah. Lingkar Rinjani lah tadi. Iya. Sembalun. Ya kan bisa aja nanti di pertengahan jual kopi di sana kan begitu. Ini kan bagian dari kemitraan untuk pembangunan ekonomi. Nah, itu dibolehkan kok di dalam aturannya kan. Tapi sejauh ini udah ada nggak seperti itu? Saya pikir belum ke arah sana. Belum itu ya. perlu didorong. Kita perlu memunculkan ide itu ke depan gitu. Mungkin saja ada, cuman mungkin tidak terekspos ya. Tapi menurut saya kalau negara sudah mohon maaf mencaplok lewat legalitas lewat undang-undang aturan main yang mereka buat, ini kan juga itu menjadi membahayakan bagi daerah-daerah. Tidak bupati-bupati hanya kemudian tidak bersemangat menjadi bupati karena kewenangan-kewenangannya dipangkas. Ini berbahaya ke depan. Contoh ya, 12 mil dari pinggir laut itu kewenangan provinsi. yang punya. Daerah hanya laut itu saja. Jadi pantai hanya pantai yang dimiliki. Sementara 0 sampai 12 mil ini menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sehingga kita mengalami kesulitan kalau ada hal-hal berekspresi lah ya yang kemudian akan menjadi ini. Nah, itu yang hal-hal yang menurut saya kurang koordinasi yang maksimal. Contoh ketika misalnya perdebatan saya dengan pengelola Pantai Pink dulu. Pantai Pink. Kenapa harga tiket cukup mahal dijual, saya bilang. Sementara bukan aturan, tetapi sementara fasilitas pendukung tidak tersedia gitu. Ini lagi. Ini kan problem ya. Kita udah bayar, perdebatan saya juga di Jeruk Manis itu, masa sama wisatawan harus membayar 150.000 sementara untuk satu kali masuk ke Jeruk Manis ya. Sehingga dari 100 tiket yang tersedia oleh pengelola, kalau ada 1-2 bule yang mau bayar 150.000, Pak. Lokal dikenakan kalau nggak salah 10.000 per orang. Nah, saya protes. Kita ini mau menerima kunjungan wisatawan banyak atau 1-2 dalam setahun? Ini bertentangan, Pak. Ini siapa yang punya kebijakan? Ini TNGR. Pusat.
melalui KPH Rinjani Timur, Kaji Muta, kan ada istilahnya tuh. Sehingga menurut saya Perlu dikaji ulang lah ya. ini jika itu merupakan peraturan daerah atau kebijakan dari KPH Rinjani Timur misalnya sebagai wilayah kita di sini, ya tolong dievaluasi. Evaluasi ya. Kita ingin oke lah kalau bahasanya mereka itu kita ingin menjaga kelestarian lingkungan. Saya kira beda konteks, Pak. Yang merusak ini wisatawan lokal atau wisatawan mancanegara. Atau malah sebaliknya. Ada sebab ini menurut saya yang kemudian sekali lagi berbenturan kita di lapangan manakala kita di daerah ini hanya sebagai objek dari Betul. pemerintah pusat, Ya. ya provinsi. Karena itu menurut saya pemerintah pusat harus ikhlaskan beberapa kebijakannya sehingga daerah juga semangat dalam mengolah potensi sumber daya. Betul, sepakat. Ini yang saya maksudkan. Mungkin di hal lain dalam temuan-temuan kita di masa lalu itu sinkronisasi antara pemerintah daerah dan provinsi juga kadang-kadang tidak dilibatkan secara penuh pemerintah kabupaten oleh provinsi dalam membuat peraturan daerah misalnya melalui misalnya pergub Yang notabene itu wilayahnya. yang notabene wilayah kita gitu. Betul. Sehingga kan di lapangan kita akhirnya saling berdebat. Saling berdebat di kita di Masa bawah anak lah ya. bangsa nih ribut hal-hal kecil gitu. Sementara harapan kita urusan ini harus tuntas. Karena gini, kalau kita berbicara target wisatawan itu kunjungannya meningkat ke Indonesia atau ke daerah kita, maka segala hal harus dipermudah. Harus diberikan akses yang luas kepada wisatawan karena banyak aspek kalau jadi wisatawan tuh. Dia tidak hanya menginap, tapi dia akan makan. Kan dia akan berkunjung jalan-jalan Kompleks itulah ya. beli oleh-oleh. Jadi bukan hanya aspek satu Bukan aspek. hanya berkunjung ke satu Iya, objek. tapi banyak aspek yang punya efek dari kehadiran mereka, efek domin dari kehadiran mereka gitu. Betul. Sehingga jangan kemudian satu aspek kita kasih mahal, Tetapi yang lain di sisi lain ini kan mending kita kejar skala kunjungan yang banyak. betul sehingga masyarakat bawah Banyak yang menikmati belanja, dengan banyak betul. menikmati Belanja, daripada kita buat parkir. aturan mahal, orang tidak datang. Orang tidak datang. Nah, Sehingga ini kan juga menurut saya betul. problem yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah dengan para pelaku wisata. Dan saya yakin bahwa kalau para pelaku wisata di Lombok Timur ini hampir sama pikirannya dengan saya mungkin karena kita udah mengalami dan di bawah ya. ke depan pemerintah jika ingin ada kondusif situasi hari ini, maka pemerintah daerah ke depan pasca dilantiknya Iron Edwin itu harus menghadirkan undang para pelaku wisata itu, pemilik-pemilik hotel, pemilik-pemilik kafe, semuanya lah ya, harus duduk bersama. Untuk merebukan Seperti apa ini? Karena mohon maaf 10 tahun terakhir enggak pernah ada, Pak. oh ya. Nggak ada yang mengumpulkan investor pengusaha di Lombok Timur. Berarti semua jalan sendiri dengan jalan sendiri. Jalan sendiri kita, Pak. Makanya saya bilang kita harus berterima kasih kepada teman-teman pelaku wisata yang punya hotel yang menghadirkan tamunya sendiri ke Lombok Timur. Gitu. Nah, pemerintah harapan kita nikmati pajak besok ini jangan hanya sebagai penikmat, Pak, tapi harus terlibat total untuk menyusun bersama-sama ya. bersama para pelaku wisata ini. Dalam hal ini maksud saya pemilik-pemilik hotel, penginapan, homestay, kafe-kafe yang berjajar-jajar di tepi. Bahkan pedagang kaki lima kan punya pengaruh itu. Iya. Itu dikumpulkan duduk bersama dalam pertemuan akbar. Sehingga betul. kita ini sepisi dengan mereka. Betul. Dan saya yakin mereka akan lebih maksimal membangun Lombok Timur. Sepakat. Saya kira gitu. Dan saya rasa juga kita di Lombok Timur ini dari masing-masing pegiat kita lumayan aktif lah ya. Teman-teman Pokdarwis, teman-teman kemudian asosiasi berterima kasih Bungalu Homestay bahkan begitu. Tinggal artinya segmen teman-teman ini udah komplit. Tinggal bagaimana kemudian posisi pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi begitu kan untuk kemudian rembuk bersama kira-kira regulasi pemerintah harus memfasilitasi pertemuan besar itu dengan seluruh stakeholder pariwisata sehingga dipastikan visi misi tentang membesar Lombok Timur clear dan tuntas dalam 5 tahun. 5 tahun ke depan ya. Mungkin Bang Dan dari sisi yang tadi karena ini menarik sekali dia teman-teman di bawah sudah kreatif, sudah bergerak dan punya inisiatif sendiri untuk menghadirkan tamu dan lain sebagainya. Akan tetapi kadang ada benturan-benturan aturan ataupun regulasi yang kemudian menghambat mereka. Nah, mungkin masukan terakhir lah untuk mungkin pemerintahan 5 tahun ke depan, Bang Dan. Ya kalau dari sisi hukum. Ya makanya itu seperti bahasa yang tadi Bang Waji bahwa pembangunan pariwisata itu dibangun sepenuhnya berbasis pada ilmiah. Ilmiah betul. Itu kajian-kajian yang secara bersama lah ya.
Yang kedua, para pelaku wisata itu jangan pemerintah jadikan objek, tetapi mereka subjek langsung. Pelaku lah ya. Ya, sehingga terjadi komunikasi yang aktif yang melahirkan solusi bagaimana pariwisata itu. Betul, karena mereka sendiri yang kemudian di bawah yang mengetahui itu dengan detail ya. Kemitraan yang baik lah. Betul, Itu sih. Oke, baik teman-teman, karena memang sangat menarik ya dan nggak habis-habis kita diskusikan tentang konsep pariwisata, begitu banyak ide dari teman-teman semua, dari sisi hukum, dari sisi ekonomi, karena memang kita melihat pariwisata ini sekompleks itu. Artinya bukan hanya melihat dari sisi kunjungan, tetapi begitu punya dampak di semua sisi. Karena tamu kita ketahui seperti kata Bang Ojek tadi, bukan kesini hanya sekedar melihat air terjun gunung, tetapi mereka juga butuh makan, mereka juga butuh minum, mereka juga butuh untuk menginap dan lain sebagainya. Saya rasa begitu berdampak dia untuk semua lini, semua sektor hampir di pariwisata ini. Bahkan kita melihat begitu kemarin sektor pariwisata kemudian terhimpit oleh gempa dan sebagainya, bahkan berefek dia ke ekonomi secara luas begitu. Nah mungkin baik sebelum kita tutup teman-teman, besok kita lanjut lagi lah ya, kita ngobrol-ngobrol santai. Ini sekarang kita lagi langsung di tempat pariwisata terbaik ya di Indonesia, bahkan kemarin dari kemarin itu dari penganugerahan penganugerahan ya wisata Kementerian Desa kalau nggak salah itu dia Kembang Kuning ini. Mungkin kata-kata terakhir Bang Oji untuk pariwisata kita selama 5 tahun ke depan mungkin di pemerintahan yang akan datang. Ya, harapan kita di closing statement siang hari ini adalah bagaimana pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder pariwisata untuk melakukan sinergi secara berkelanjutan dan diharapkan dengan berkesinambungan sehingga dalam 5 tahun ke depan kita sudah bisa mendapatkan atau menghasilkan satu blueprint pariwisata yang luar biasa. Betul blueprint. Dan saya berharap melalui forum ini juga Rifarda menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Lombok Timur. Oke, baik. Mungkin Bang Den, silakan. Ya, kata-kata terakhir saya bahwa pariwisata ini adalah istilahnya menjual alam tanpa merusak alam itu sendiri. Menjual alam luar biasa sekali memang. Itu kalimat terakhir saya. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, itu dia ya, kita diskusi nanti lebih lanjut lagi bersama kameramen kita Bang Roni. Ya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.